Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairina Mareta Indah, mahasiswi lulusan fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Departemen English and Education atau Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, pada teman-teman nanti yang nyimak, hari ini kita mau bikin konten ngobrol tentang education sama keterampilan ya. Apa itu education atau pendidikan, dan keterampilan itu apa. Kemudian kita pengen tahu lah sama mahasiswa pendidikan ini kan, fakultas pendidikan, cita-citanya juga jadi guru. Nah, yang pertama, education itu apa dan keterampilan itu apa? Mungkin Marita bisa ngasih pandangan ya. Ini bukan kita nanti akan ngambil komplit atau enggak, atau benar atau salah, tapi kita pengen menggali pada Marita. Menurut dia atau anak muda sekarang itu education itu apa sih? Terus keterampilan itu apa gitu. Menurut saya pendidikan itu sesuatu yang harus wajib dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, karena pendidikan itu merupakan sebuah ilmu bekal untuk anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih cerah, mungkin meraih cita-cita atau bisa juga menjadikan hidupnya lebih baik di masa depan nanti. Kan zaman sekarang pendidikan itu sangat penting. Kalau keterampilan menurut saya itu hal yang juga wajib dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang, karena keterampilan itu bisa berdampingan dengan pendidikan. Kalau pendidikannya bagus, nanti kita juga bisa belajar keterampilan agar mempunyai kayak hobi atau lainnya gitu kan, keterampilan banyak. Jadi menurut saya seperti itu. Nah, kemudian kita kan ini di tahun 2021, sebentar lagi 2022. Nah, dimana sekarang ini udah ada internet, udah ada perangkat pintar, smartphone ya, handphone, laptop, komputer, bahkan banyak hal diciptakan. Nah, menurut Mareta, apakah di tahun-tahun ke depan, masa depan itu bakal ada keterampilan-keterampilan baru dan keterampilan-keterampilan yang sudah hilang, dan harusnya pendidikan tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya kita di dunia yang sama sekali berbeda gitu kan. Ini yang membuat juga orang-orang tua kita dulu dengan kita sekarang punya banyak pandangan yang berbeda, sehingga kita sering berkonflik sama orang tua gitu kan. Konflik tuh beda pandangan ya, bukan sesuatu yang baku hantam gitu. Tapi kita sering punya cara pandang yang sangat berbeda terhadap namanya boomers ya. Boomers atau generasi baby boomers ya, atau old. Nah, mungkin Mareta bisa ngasih. Nah, ya menurut saya keterampilan itu pasti akan berkembang, apalagi di zaman yang sudah canggih, zaman globalisasi seperti ini, pasti keterampilan itu pasti akan terus berkembang. Jadinya ya kita harus belajar terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di bidang pendidikan pasti juga mengalami perkembangan di setiap tahunnya kan. Seperti saat ini pendidikan juga sudah bisa dialihkan melalui online. Jadi menurut saya sangat berkaitan antara keterampilan dan juga pendidikan itu berjalan berdampingan seperti itu. Berarti kalau keterampilan yang baru yang akan muncul dan yang hilang itu apa gitu? Keterampilan Kira-kira apa? Mungkin keterampilan baru yang akan muncul ya itu, kalau menurut saya bagi guru ya cara menggunakan internet atau perangkat-perangkat komputer untuk pembelajaran itu juga. Lalu kan zaman sekarang
juga banyak media belajar yang tidak melulu hanya menulis di papan tulis, tapi juga ada video pembelajaran, ada PPT juga, ada Zoom, pokoknya sekarang macam-macam seperti itu. Itu kan juga perlu dipelajari. Kalau yang akan hilang mungkin lama-kelamaan cara belajar tradisional ya, seperti hafalan kayak gitu. Terus guru menerangkan, murid hanya mendengarkan, seperti itu mungkin akan hilang. Dan sekarang mungkin murid-murid juga dituntut lebih kreatif dan berpikir lebih kritis untuk pendidikannya. Jadi murid juga harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan, tidak hanya guru saja sebagai sumber belajarnya, tapi juga bisa dari internet, dari buku yang mereka miliki sendiri, seperti atau ruang guru juga itu bisa menjadi pendamping bagi pembelajaran atau media-media yang lainnya. Nah, tadi Mareta sedikit menyinggung tentang sesuatu yang mungkin berubah. Contohnya adalah pola pembelajaran klasik ya, yang murid itu menghafal dan lain sebagainya. Nah, ini sangat berkaitan dengan adanya internet tadi, bahwa semuanya sudah tertulis di internet. Kita tidak perlu lagi menghafal, kita tinggal mencari, mengingat kata kunci misalkan, oh dulu sejarah kemerdekaan Indonesia itu gimana. Nah, keterampilan semacam ini yang harus dimiliki siswa-siswa di masa mendatang. Di tingkat pendidikan kecil, SD, itu harus ditanamkan bagaimana mencari informasi yang baik dan benar gitu. Bukan lagi menghafal, oh dulu kita Pak Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan jam 10 gitu kan, tanggal 17 Agustus, sejarahnya gini-gini. Bukan, tapi bukan menghafalnya, karena menghafal itu kalau di dalam taksonomi Bloom adalah tingkatan paling dasar dari sebuah jenjang hidup atau pola hidup manusia sebenarnya gitu. Dan tingkatan tertingginya apa Mareta, masih ingat? Creating. Nah, menciptakan sesuatu. Jadi ketika dulu saya kecil, saya ingat bahwa saya dulu sering main layangan, itu bikin layangan sendiri. Nah, itu creating sebenarnya. Nah, tahapan creating itu sebenarnya akan melampaui tahapan-tahapan di bawahnya. Salah satunya menghafal tadi, ya kan? Kemudian menganalisa masalah. Oh, sebuah layang-layang ini harus ukurannya sekian, lebarnya sekian, berat kanan dan kiri harus sama. Nah, itu kan analyze dan menyelesaikan masalah, problem solving. Nah, proses creating itu yang dianalisa Bloom itu adalah tahapan tertinggi. Jadi anak-anak di sekolah atau di rumah itu biasanya kalau dia kreatif membuat sesuatu, sebenarnya dia sudah satu level di tingkat anak-anak lainnya gitu ya. Nah, ini yang jarang dipahami oleh guru maupun orang tua di rumah gitu. Nah, kemudian apa yang baru juga tadi, misalkan guru-guru harus punya jiwa pembelajar, ya kan? Kalau guru yang usianya dewasa pun atau old atau tua, dia nggak punya jiwa pembelajar. Karena jiwa pembelajar itu bukan sebuah, tidak terpaut umur ya, tapi ini pola pikir gitu. Jadi kalau pola pikirnya sudah pembelajar, ya kapanpun dia akan belajar dengan kondisi apapun gitu. Dia akan terbiasa mengupgrade kapabilitasnya, meningkatkan intelijensinya, kepandaiannya gitu, dengan sesuai masalah yang sekarang dihadapi dan tantangan kedepannya. Mungkin itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan guru-guru itu bukan sekedar kayak memberikan insentif di waktu namanya sertifikasi kayak gitu ya. Karena pada riset selanjutnya dinyatakan bahwa hal semacam itu tidak memberikan korelasi yang signifikan. Nah, kemudian saya akan tanya ke Mareta tentang bagaimana cara mengembangkan keterampilan itu, ya.
Tadi kan ada banyak keterampilan baru yang bisa ada dengan internet. Contoh, kita bisa mengoperasikan pesawat yang nantinya tanpa awak. Kita hanya pakai semacam kayak kacamata, kemudian simulator, tapi pesawatnya juga bergerak dan berpindah tempat gitu kan, yang kita simulasikan semacam itu. Nah, mungkin di tingkatan pendidikan, entah itu sekolah dasar, menengah atau tinggi, nah bagaimana cara mengembangkan keterampilan kepada anak-anak ini tadi? Monggo Mareta. Kalau menurut saya mengembangkan keterampilan pada anak itu, anak-anak lebih dibebaskan untuk berpikirnya, untuk berpendapatnya, sehingga mereka itu bisa kreatif dengan dirinya sendiri, tidak melulu harus dengan tuntutan seorang guru. Guru itu tugasnya hanya ya mendampingi menurut saya. Tidak selalu harus pokoknya manut gurumu kan, kayak gurumu gitu. Kalau anak sekarang seperti itu tuh pembelajaran yang kuno menurut saya. Kalau anak sekarang berpikirnya sudah lebih kreatif dan lebih kritis juga anak-anak zaman sekarang. Jadi mereka tuh sudah mulai berpikir yang ada yang sudah tidak di levelnya seperti itu, berpikirnya sudah jauh di atas anak biasanya seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan oleh guru-guru zaman sekarang ya lebih mengutamakan juga keterampilan anak-anak untuk berkembang dan selalu mendampingi, dan juga di dalam pembelajaran itu selalu menyelipkan agar anak-anak itu bisa aktif dalam belajar itu dengan caranya sendiri. Nyamannya itu seperti apa, jangan selalu memberi tuntutan pokoknya kamu harus seperti ini, nilainya harus seperti ini. Itu jangan, biarkan anak itu berpikir kreatif, berkembang dengan sendirinya. Kan penilaian tidak harus dengan, kalau guru-guru zaman sekarang masih itu ya, hasil akhir itu masih menjadi tolak ukur anak itu pandai atau tidak. Kalau keterampilan anak itu masih kurang dipandang seperti itu. Jadi menurut saya akan lebih baik bila guru-guru memperbaiki pola pikirnya seperti itu dengan mempertimbangkan keterampilan anak tersebut. Makasih, bagus sekali, tapi kita belum selesai nih. Masih banyak hal yang tadi saya catat dan jadi keluh kesah di pikiran sih. Nah, selanjutnya gini, anak-anak sekarang itu kan lagi booming HP dan game online dan sebagainya. Nah, menurut Mareta, dengan kemungkinan tadi banyak peluang-peluang kerja baru atau keterampilan baru yang dibutuhkan terkait dengan internet, misalnya kalau saya kan orang IT, jadi misalkan banyak sekali butuh programmer di dunia ini sekarang, analis komputer dan lain sebagainya. Nah, menurut Mareta, apakah anak-anak itu lebih baik mengejar sebuah passion atau tren gitu? Nah, karena sekarang ini anak-anak juga belum tahu mana passionnya, mana hanya mengikuti tren gitu kan. Dan kita masih meraba-raba tadi tentang dunia ke depan itu, masa depan tuh kayak apa gitu kan. Nah, apakah anak-anak itu, pertama itu apakah kita harus mengejar passion atau tren untuk anak-anak? Yang kedua adalah dari passion atau tren tadi, apakah manusia yang masih anak-anak dan orang tua itu bisa kehilangan sisi sosialnya ya? Kalau kita sering menggunakan handphone, kita sering bersosialisasi di media sosial gitu kan, dunia internet, dunia maya, tapi rasa kita sebagai manusia itu sendiri apakah bisa terpengaruh dengan tren atau internet tadi ya? Yang pertama dulu, nanti baru yang kedua ini. Menurut saya lebih baik mengutamakan passion daripada tren, karena tren menurut saya itu tidak abadi ya, tidak selamanya, karena bisa hilang seiring berjalannya waktu menurut saya. Jadi lebih baik kita mengikuti passion diri kita sendiri. Jadi kita kan yang lebih mengenal diri kita sendiri daripada orang lain. Jadi lebih baik kita mengikuti passion diri kita daripada mengikuti tren. Kalau misalnya kita ngoyo mengikuti tren tapi diri kita sendiri itu merasa itu tidak passionku, itu tidak, kita tidak nyaman dengan hal itu, jadi buat apa? Lebih baik kita
mengikuti passion kita dan mengembangkan diri kita sesuai dengan passion kita, dan insya Allah nanti kalau seperti itu hidup kita akan lebih bahagia daripada mengikuti tren yang nanti kalau hilang oleh zaman ikuti tren lagi seperti itu. Jadi tidak akan ada habisnya. Nah, passion itu apa? Coba dijelasin dulu. Mungkin ada yang nggak tahu. Kalau passion menurut saya itu kayak keahlian saya gitu, seperti itu. Bukan sesuatu yang disukai atau disenangi. Iya, keahlian dan sesuatu yang disukai dan disenangi juga. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih ke keahlian dan saya tuh cocoknya di mana, seperti itu. Kalau pandangan saya. Yang kedua tadi tentang manusia, sosial, dan dunia baru, dunia maya. Manusia, sosial, dan dunia maya itu hal yang sangat berkaitan erat di zaman sekarang ini ya. Kan mau kita duduk di mana, mau kita berdiri di mana, pasti orang-orang bermain dengan handphone. Itu menurut saya ya sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi menurut saya itu juga kebiasaan yang tidak baik, karena banyak orang bergantung dengan handphone, jadi sehingga kurang berinteraksi dengan orang lain, lalu rasa sosialisasi di sekitar juga kurang. Jadi kita hanya kurang ada sosialisasi dengan keluarga juga, dengan teman, jadi kurang adanya pendekatan seperti itu menurut saya. Oke. Ada nggak penelitian yang menyatakan di dunia pendidikan kalau anak yang penelitiannya saya tanya ke Marita, mungkin pernah baca atau pernah dengar, ada nggak penelitian tentang bahwa anak-anak itu sebaiknya diberikan gadget itu umur sekian untuk belajar ya kan, atau untuk bermain dan lain sebagainya, atau gimana ini gitu loh, biar anak-anak tidak kehilangan dunia sosialnya real yang di lapangan, bermain dengan teman, bermain layang-layang tadi ataupun apa. Nah, sehingga manusia tetap menjadi manusia kedepannya gitu, dia tidak berubah menjadi sesuatu yang lain gitu kan, karena di dunia internet itu kan sebenarnya sangat berbeda dengan kehidupan real manusia. Nah, biar anak-anak perkembangannya juga bagus gitu. Ya, menurut saya dulu teman saya ada yang pernah buat essay tentang children and gadget, tentang anak kecil dan gadget. Itu menurut saya itu sangat betul, karena adiknya dia sendiri pun kalau nggak dikasih gadget itu pasti nangis seperti itu. Jadi itu lebih kepada pendidikan ke orang tuanya sebenarnya. Kalau orang tuanya dari kecil tidak mendidik anaknya, tidak menuruti anaknya, kalau nangis itu dikasih gadget seperti itu kan, itu juga sudah bisa membantu. Dan zaman sekarang aja orang tua main gadget, anaknya diberi gadget sendiri. Sebenarnya kan kita kalau sebagai orang tua itu harus bisa mencontohkan, jangan main gadget, ayo kita quality time dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, seperti itu. Ada misalnya kita bisa menerapkan waktu-waktu tertentu untuk bermain gadget, seperti nanti jam segini sampai jam segini, terus nanti ini belajar, yang ini khusus quality time sama ayah, ibu, dan kakak, seperti itu. Jadi itu lebih ke orang tuanya dan pendidikan di dalam keluarganya, seperti itu. Kalau menurut penelitian teman saya, sebaiknya anak diberikan gadget itu di umur yang tengah-tengah ya, yang seperti high school, seperti itu SMP. Kalau SD itu ya junior high school. Kalau SD itu masih elementary school, itu lebih baik juga diberikan gadget, tapi dengan pendampingan orang tua. Seperti kalau untuk sekolah online saja atau ada keperluan lainnya, tapi yang menghandle semua itu masih harus banyak orang tuanya daripada anak itu sendiri kan, karena nanti anak itu malah anak zaman sekarang lebih pintar daripada orang tua. Sudah bisa mendownload games seperti itu, nanti bilangnya belajar tapi HP-nya dibuat main games, malah dibuat bikin TikTok juga, seperti itu. Anak kecil sekarang sudah pintar. Jadi lebih baik kita memberikan di yang age-nya yang junior high school, yang elementary school juga dikenalkan dengan teknologi, tapi dengan pengawasan yang sangat ketat biar tidak kebablasan, seperti itu. Oke, makasih.
Mareta Iya. kasih closing statement. Closing statement-nya ya tetap semangat untuk para guru-guru yang masih berjuang dan tetap memperbaiki pendidikan di Indonesia. Terima kasih.